Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat yang ke-1 sampai dengan 11. Dengan tema yang saya angkat hari Minggu ini adalah keluarga yang meneladan Kristus. Keluarga yang meneladan Kristus. Begini pemberitaan firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kasihmu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan dan mempraktikkan firman Tuhan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita lebih jauh lagi mengenal akan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi, saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ilustrasinya ini menggambarkan sebuah keluarga. Sebuah keluarga ini pada suatu malam hari berkumpul di ruang makan. Nah, dalam saat mau makan, keluarga ini malah asik dengan dunianya sendiri, yaitu bermain HP. Ketika ada seorang anak berkata kepada orang tuanya dan kakaknya, dia bilang, aku diterima di OSIS sebagai ketua OSIS. Apa tanggapan dari orang tua dan kakaknya? Orang tua dan kakaknya sendiri malah sibuk main HP. Dia masih sabar. Kemudian dia bilang lagi, "Pak, Ma, Kak, aku minggu depan mau melaksanakan outbound dari sekolah." Apa tanggapan lagi dari mereka? Tidak ada tanggapan. Jadi mereka masih asik dengan dunianya sendiri, dengan bermain HP. Suatu ketika pada malam berikutnya, keluarga ini berkumpul kembali. Tetapi di sini adik yang perempuan tadi tidak ada bersama dengan mereka. Mereka khawatir. Mereka memanggil namanya, tidak disaut, tidak dijawab. Kakaknya memanggil juga tidak dijawab. Sehingga di dalam keluarga ini yang terdiri ayah, ibu dan kakak tersebut, anak yang laki-laki, bertengkar. Mula-mulanya ayah dan ibu ini bertengkar gara-gara tidak menjaga atau menyalahkan satu sama lain. Contohnya seperti ayahnya yang disalahkan karena tidak bisa mengurus anaknya yang satu lagi. Kemudian sang ayah juga menyalahkan sang ibu karena tidak bisa mengurus anak selama 24 jam. Padahal sang ayah sudah mati-matian bekerja dari pagi sampai malam untuk mencukupi nafkah keluarganya. Nah, sedangkan si kakak menjadi penengah atas kegaduhan antara ayah dan ibunya. Sehingga kakaknya ini tersebut bilang, anak yang laki-laki ini bilang, "Papa, Ibu, sudah cukup. Mungkin kita harus positive thinking saja. Mungkin kita bilang adik perempuan itu adalah Nisa. Nita itu mungkin masih di sekolah, kita nggak usah khawatirkan. Mungkin dia kerja kelompok
sampai malam, larut malam, dia jadi nggak ingat pulang, belum ingat pulang. Terus ada tugas-tugas yang menumpuk bersama di rumah temannya. Kita positif thinking. Dan bapak ibu juga jangan berantem. Masa dalam keluarga itu tidak ada tidak ada harmonisnya. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ketika tadinya kita harus membahas bagaimana kita mencari Sinita, kemudian papa sama mama juga berantem. Kan nggak tahu kita mau bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dari situ ketika pukul 8 sang anak yang bernama Nita tadi pulang ke rumah. Dengan yang orang tuanya yang khawatir dan kakaknya juga khawatir, akhirnya bisa lega kembali karena gara-gara si Nita sudah kembali. Orang tuanya bertanya, kenapa kamu tadi di rumah tidak ada, terus kamu dari mana aja? Gitu. Nita, anak tersebut, Nita menjawab bahasanya dia pulang dari kerkom, kerja kelompok, ada urusan OSIS dan sebagainya, sehingga dia sampai sekarang baru pulang dan rupanya HP-nya mati. Nah, dari kisah ilustrasi keluarga ini kita menggambarkan bahwasanya dalam permasalahan tidak bisa selesai kalau kita hanya ribut. Pasti kalau kita hanya ribut, masalahnya tidak akan selesai. Tetapi ketika kita mempunyai masalah, kita berbicaralah dengan baik satu sama lain bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang baik diantara dalam meneladani kasih Kristus. Seperti yang saya angkat tadi, temanya adalah keluarga yang meneladani Kristus. Nah, balik kita ke dalam pemberitaan firman Tuhan dari sebuah ilustrasi yang tadi saya ceritakan, bahwasanya surat Paulus menunjukkan kasih nasihat untuk kita supaya meneladani seperti kasih Kristus. Paulus sendiri seorang rasul yang dipilih dan diutus Tuhan untuk memberkati jemaat-jemaat yang berdosa kepadanya. Dia rela masuk penjara, dia rela disiksa, dia rela dimaki demi memuliakan nama Tuhan. Paulus sendiri juga perhatiin kepada jemaat-jemaat yang melakukan dosa kepada Tuhan. Oleh sebab itu kan di ayat kelima dikatakan bahwasanya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dari ilustrasi yang saya katakan, yang saya ceritakan di awal tadi, menggambarkan bagaimana kita harus hidup dalam keluarga itu, harus hidup di dalam Tuhan. Kita memiliki pemikiran, itu yang pertama, kemudian perasaan hati yang kedua. Nah, pemikiran perasaan ini harus seimbang, gitu. Jangan pemikiran negatif tapi perasaan positif. Nah, jadi kan tidak ada hikmahnya bagi di keluarga tersebut. Nah, kemudian kan di ayat di 3-4 mengatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, dari ayat 3-4 ini menggambarkan bagaimana kita hidup dalam keluarga itu. Masing-masing dalam anggota keluarga tersebut harus memiliki yang namanya kerendahan hati, harus memiliki yang namanya satu pemikiran, satu perasaan. Jadi perasaan dan pemikiran itu satu alur, satu jalan, sehingga melahirkan yang namanya kerendahan hati dan kerendahan jiwa begitu. Dan juga jangan yang namanya mengandalkan kepentingan sendiri, tetapi kita kepentingan orang lain juga kita tahu begitu. Kayak dalam keluarga tadi. Nah, munculnya satu masalah, tiba-tiba muncul masalah kedua. Nah, dari kedua masalah ini kan nggak bisa kita selesaikan kalau kalau masalah pertama kan kalau belum bisa kita selesaikan. Nah, jadi kepentingan setiap orang yang melibatkan kita sendiri, kita harus mampu juga memberikan nasihat yang baik juga. Dan juga dalam Paulus memberikan supaya nasihat kepada jemaat di Filipi, menggambarkan bagaimana kita harus tetap bersatu di dalam Tuhan, menjadi sebuah keluarga yang damai, keluarga yang baik, dan keluarga yang senantiasa selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan terkhusus kita juga jangan lupa
akan hikmat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam keluarga kita lahirlah keluarga yang harmonis, ciptakanlah keluarga yang harmonis, keluarga yang melahirkan kerukunan, tidak ada ribut antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lainnya, tidak ada perpecahan, tidak ada konflik. Jika ada konflik atau permasalahan, bahas atau ceritakan satu-satu. Nah, jadi ketika nanti kita berkumpul bersama keluarga, janganlah kita fokus kepada dunia kita sendiri, dengan fokus dengan gadget kita, dengan tablet, iPad dan sebagainya, laptop dan sebagainya. Tetapi dalam keluarga, ketika kita berkumpul di dalam satu ruangan bersama keluarga besar, ingatlah kita bercerita agar terasa keluarga ini kayak seperti mampu mendengarkan, juga mampu memberikan solusi, mampu memberikan yang namanya mempertajam yang namanya suatu jawaban dari permasalahan tersebut, sehingga kita hindarkan dunia yang ada di dunia seperti dunia digital dan dunia yang lainnya. Tetapi kita dalam berkumpul dan berkeluarga, kita taruh HP kita tinggalkan dunia itu, tetapi lantas kita mengambil alih untuk supaya kita berkumpul dalam keluarga itu damai dan harmonis dalam bercerita, bercakap-cakap, bertanya dan sebagainya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, poin penting yang pertama adalah tetap andalkan Kristus dalam keluarga. Yang kedua, tetap jadikan Kristus sebagai prioritas utama dalam keluarga. Ketiga, jika ada masalah, selesaikan dulu satu persatu masalah itu di dalam percakapannya dengan keluarga. Dan yang keempat, rendahkanlah dirimu dalam Tuhan. Dan yang kelima, bersatulah di dalam Tuhan seperti Yesus mau memberkati kita, dan Tuhan akan senantiasa selalu juga memberikan kita rahmat berkatnya, dan keluarga kita bisa terjalin tetap harmonis, tetap mengandalkan Tuhan, dan nama Tuhan terpuji selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.